Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Hey, welcome back to English class, our grammar class with me, Indra Supurnama as your learning partner. Today I'm so happy because teman-teman dari kemarin udah beberapa orang yang kirim writing practice-nya. Tapi so sorry, mungkin ada kewajibanku yang belum aku tunaikan, gitu kan. Salah satunya uploading karena benar-benar hectic. These 3 days, I almost got 7 to 8 classes each day, and each class takes around an hour to 2 hours gitu kan each session. Terus aku juga taking a nap juga, so sorry mungkin ada beberapa yang belum ke-upload. Dan untuk teman-teman untuk writing practice-nya mungkin ada yang bakal kita bahas per sesinya ini random ya. Tapi don't worry dan put your name. Mungkin teman-teman yang ada apa merasa ini tulisannya nanti akan aku kasih link Gdoc-nya. Jadi bagi tulisan yang teman-teman yang sudah send, aku akan pindahin ke Gdoc lebih supaya teman-teman bisa revise ya. Nanti untuk revisinya mungkin bisa sambil aku lihat lagi lalu aku tinjau lagi. Gitu ya. Seperti biasa kita kan ada ada quick ini dulu ya. Ada quick revision dulu terkait what is it your writing practice. Nah, ini kalau misalkan sekilas pemilihan kosakatanya juga udah beda ya. Ini it indicates mungkin ini salah satu yang memang sudah terbiasa learning grammar atau misalkan udah what is it terbiasa writing juga. Mungkin dari sisi vocabulary choice-nya udah cukup oke, relevansinya juga sama. Namun, of course, harus ada beberapa yang ditinjau ya. Pertama, teman-teman juga bisa lihat di sini ada biru-biru ini tuh kan apa yang salahnya ya. Nah, meskipun ini bisa langsung klik aja, cuman mungkin perlu aku jelasin kenapa sih ini bisa salah. Oke, ini topik yang pertama adalah hobbies and interest. Teman-teman juga mungkin bisa ikut discuss ya, kenapa sih ini bisa salah. Oke, pertama, coba teman-teman, kenapa ini bisa biru? Ada yang tahu kenapa sih yang pertama ini bisa salah? Ada yang mau kasih insight? Kenapa reading books itu salah? Kalau teman-teman tahu boleh drop di chat box ya. Kenapa reading books itu salah? Yuk, oke. Teman-teman boleh sambil nunggu aja ya. Sambil aku jelasin aja. So, first one it should be several books. Kenapa ini salah? Karena dari sisi Jeren, ntar ini nggak bisa di... Oke, bentar teman-teman. Ya, kasih komentar ya di sini. Wait, ada satu chat nih yang masuk nih. Ya, betul Kak Febri. Artinya buku yang membaca. Wah, thank you so much Kak Febri nih udah kasih insight. Jadi ini harusnya several books karena kalau reading books ini jadinya bisa jadi dua ya. Jadi buku yang membaca berarti dalam artian present participle sama hanya kayak penggunaan waiting room, sleeping bag. Jadi kalau misalkan mau buku bacaan sebaiknya bukan reading books. Jadi artinya malah jadi buku yang membaca, malah jadi ambiguous ya. Jadi lebih baik diganti dengan apa? Dengan textbook. Nah, textbook. That's better. Itu yang pertama ya. That's the first one. Oke, lanjut teman-teman yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ya, oke, read udah ditulis di depan. Betul ya. I will read several. Nah, bener banget. Jadi ini juga selain selain dari grammar matter, ini juga sama kalau misalkan ada kata yang diulang itu kurang baik dalam writing practice. Maksudnya katanya tuh sering banget diulang gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman maksudnya adalah kata yang sama, cari sinonimnya aja. Find the synonym of that gitu. Contohnya misalkan ini what is it? Kita anggaplah ngomong yang various gitu kan. Various bisa diganti sama kalau mau various lagi ya tulis ganti pakai many, ganti pakai numerous gitu kan. Ada selalu banyak option to make your writing practice getting better gitu. Lalu yang kedua, kenapa ini harus diganti pakai kinds gitu kan? Karena ini menunjukkan plural sama hanya kayak several. Nah, kalau several ini bisa books loh, kind kok enggak gitu. Itu ya berarti
I have been reading various kinds of books gitu. Berarti ini harusnya plural. Plural karena ada um, apa? Quantifier plural. Quantifier plural yaitu several. Okay, remember the rule of subject for agreement setelah several itu harus plural ya. Lanjut. Nah, kalau ini mungkin typo dari ini ya, typo dari kosakatanya. Ini bukan thought, harusnya thought gitu. Beda antara kalau thought itu verb 2 dari think ya. Thought is the verb to form think. Tapi kalau teach baru taught. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, ini teman-teman kenapa also ini salah? Nah, karena kurang apa coba? Ada yang tahu? Bisa teman-teman drop di chat box. Kenapa ini salah nih? Nope. Ya, kurang verbnya. Also sih sah-sah saja ya. Also sah-sah saja penggunaan also untuk menunjukkan adding information. Kenapa ini harus pakai is? Karena di sini kan kalau nggak pakai is jatuhnya malah frasa gitu. Jadi kalau nggak mau pakai is bisa-bisa saja. Misalkan she also teaches, belum ada verbnya gitu. Jadi ini subjeknya udah ada, tapi verbnya belum ada. Also a language teacher in middle school. Also itu kan conjunction, lalu a language teacher itu adalah phrase in middle school adalah prepositional phrase. Verbnya belum ada. Jadi harusnya jadi she is also karena it should be followed by verb. Harus diikuti dengan verb gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini juga sama. Sama juga nih. Kenapa sih ini nggak ada ini salah? Karena kurang to be-nya. Nah, jadi kalau misalkan into itu selalu em, identik dengan to be terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya pemilihan kosakatanya udah cukup bagus ya. Kayak I'm keen on, lalu I'm into, lalu I'm passionate. Ini kan bahasa bahasa pengganti dari I like. Ini juga menunjukkan kalau misalkan teman-teman dalam writing practice, sebisa mungkin hindari bahasa-bahasa A1 ataupun A2. Itu kan kayak kayak ini nih udah bener nih dari susunan vocabulary-nya. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan bahasa B1 atau B2 masih pakai I like juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita lihat dulu dari sisi grammarnya dulu. Nanti masalah konten, kemudian masalah structure, masalah vocabulary choice, bisa teman-teman bertahap ya. Lanjut lagi. Reading helps me to get knowledge and start writing for remembering. Nah, ini reading helps me to get knowledge and start writing for remembering what I've got. Nah, ini kalau misalkan dari sisi kadang-kadang gini ya, teman-teman penggunaan at the end ini bisa ambiguous. Gitu kan maksudnya bisa ambiguous gimana? Connect yang mana? Apakah connect helps-nya atau connect knowledge-nya? Gitu ya. Apakah connect help-nya atau connect helps-nya atau connect knowledge-nya? Kalau di sini connect refers ke helps-nya ya, to get knowledge and start writing for remember. Nah, to remember what I've got ya. Jadi nggak pakai for. Karena ini harus adverb of purpose. Jadi adverb of purpose adalah kata keterangan yang menunjukkan tujuan. Nah, jadi kalau yang untuk menunjukkan tujuan itu harus menggunakan to infinitive. Misalkan I learn English to prepare my test. So, what I got. Nah, ini juga sama. Jadi karena di sini ada ada titik juga di sini. Ini mungkin bisa jadi typo atau I don't know. Kalau misalkan nggak pakai titik, jadinya pakai af karena ada since ya. Hmm, what I have got. Nah,
Ini juga sama. Oke, sorry. Jadi balik lagi karena ada kata since, ini menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan sejak saat lalu dan sampai sekarang masih berlanjut ya. Maka dari itu nggak pakai pola past tense tapi pakai present perfect. Selain menunjang ke what do you mean gitu kan ya, I guess bener nggak sih. Aku perlu klarifikasi dari pembuatnya nih, bisa DM aja, bener nggak sih maksudnya adalah dari dulu sampai sekarang, kebiasaan ini tuh terus berlangsung gitu kan. Kalau misalkan terus berlangsung dari high school berarti bener pakai what I've got, pakai present perfect. Tapi kalau misalkan pakai what I got di sini, apakah maksudnya hanya sebatas reading ini terjadi di masa lalu aja hobinya? Nah, kalau misalkan terjadi di masa lalu aja udah benar pakai what I got. Tapi jadi jangan pakai since ya. Karena kalau since itu adalah adverb of time yang menunjukkan present perfect gitu ya. Gimana Kak? Boleh DM. Ini maksudnya ke present atau ke past nih, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan pakai present perfect, tinggal tambahin I have. Tapi kalau misalkan past tense, since-nya dihilangkan, gitu. Lalu yang selanjutnya ada I always writing. Nah, ini juga kesalahan yang mungkin sering dilakukan ya oleh what is it? Even for me, aku juga sempat nulis salah gitu kan. Nulis salahnya gimana? Jadi teman-teman sering banget nulis verb ing tapi posisinya sebagai verb dan tanpa ada verb satu. Selain itu, bisa kita lihat di sini, kata keterangan yang ada itu ada always. Jadi kata always itu kan untuk habit ya, habit which is harus verb satu. Berarti ingnya hilangkan, jadinya I always write all lessons in the school. Gitu ya teman-teman ya. Oke, that's okay Kak. Ya wajar ya. Including random things. Nah ini juga sama. Kita nggak bisa bilang been tanpa ada have. Karena been itu kan verb 3 ya. Itu jadinya harus pakai that have been. Nah, ini pola non-restrictive clause ya. Hmm, Berarti that have been karena karena been tidak bisa appears tanpa ada helping verb, yaitu verb 3 itu. Jadi meskipun teman-teman bisa apa ya, bisa klik-klik sendiri di Jidok ya, tapi kan teman-teman aku harus ngejelasin gitu kan. Aku harus ngejelasin kenapa sih ini bisa that have been, kenapa sih ini bisa always right gitu. Khususnya yang ini nih. Ini common mistakes ya yang biasa dilakukan oleh uh, even me gitu kan. Even me in the first year of my college. Jadi aku selalu nulis I eating, kemudian I reading. Jadi kalau kita nggak bisa tambahin verb ing tanpa to be kalau sebagai verb. Gitu ya teman-teman ya. Nah, I create my own method for study. Jadi kalau mau pakai preposisi kayak ini ya, preposisi bukan cuma for aja ya, by, for, of, on. Ini sesudahnya harus gerund. Berhubung materi gerund belum aku jelasin ya. Nah, jadi teman-teman bisa reverse dulu ke sini. Contohnya, gitu tuh. Keen on playing games. Ini disebutnya adalah ini ya, bisa object preposition gitu. Object preposition adalah kata-kata setelah setelah preposisi yang fungsinya sebagai objek gitu kan, sebagai verb atau objek. Pokoknya setelah preposisi itu selalu verb ing ya, harus gerund. Oh, berarti harusnya studying. Nah, sekarang aku bakal tanya lagi teman-teman. Ini udah jelas what I read ya, karena verb satu, verb 2, verb 3 tetap I read. And I feel amazing. Nah, menurut teman-teman kenapa kaus ini salah? Tahu nggak kenapa? Kenapa kaus ini salah? Ada yang tahu?
Boleh teman-teman drop di chat box, kenapa cause ini salah? Kenapa harus because? Coba. Oke, karena nggak formal. Thank you so much, Kak Prilia. Oke, Kak Febri, benar banget. Jadi cause itu adalah verb, ya. Jadi verb, sedangkan because adalah murni conjunction. Nah, selain because, teman-teman bisa biasanya dalam writing practice khususnya formal, bisa teman-teman ganti, bisa pakai s. Due to, benar. Due to, apalagi since. Alhamdulillah. Ya, as, due to, since. Biasanya pakai due to ya untuk formal. Cuman bedanya kalau due to ini harus diikuti sama praise. Kayak pernah sih aku tulis nih. Um, Misalkan I feel amazing due to um this hobby makes me able to publish my own book too. Due to what is it? Due to my ability blank blank blank, my ability aja lah ya. Due to my ability. Jadi bedanya antara penggunaan since lalu as dengan due to terletak di apakah pakai sentence atau pakai praise. Pokoknya kalau sesudah due to, in spite of yang akhirannya preposition itu selalu praise teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. It makes me able to publish my own book too. Oke, lanjut lagi. Ini pakai titik ya. Nah, kenapa pakai titik? Ini koma ya. Oke, kalau koma, penggunaan koma kan ada dua. Bisa untuk to explain, bisa untuk to separate. Nah, sedangkan ini akhir kalimat ya. Maka dari itu harus pakai koma. My first book is published. Nah, kenapa ini salah teman-teman? Coba drop lagi di chat box. Ada yang tahu kenapa my first book is published itu salah? Oke, betul Kak Aprilia. Kenapa harus was? Karena kan ada kata keterangan waktu di sini. When I was in, gitu. Jadi yang namanya tenses itu harus paralel, ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masa lalu, ya masa lalu juga kalau tensesnya harus paralel. Karena dia kan ngomongin masa lalu, berarti kata kerja yang di sini juga harus harus masa lalu juga, harus past tense juga. So it should be was, published, karena menunjukkan, karena ada kata keterangan yang menunjukkan masa lampau ya. Oke. And when I was at in my second semester in university, and at 4, it was 4 years ago. Ya, jadi gitu ya Kak ya. Sisanya mungkin akan aku kasih feedback di Gdoc teman-teman, supaya nanti kalau teman-teman ada kesempatan untuk revise lagi, teman-teman boleh tulis di bawahnya ya untuk versi revisinya. Ini I don't promise that I will take whole of your whole of your writing practice, tapi aku akan striving for that gitu. Jadi kalau aku ada leisure time, aku akan gradually check it. Alright, teman-teman, thank you so much for the discussion. That's okay, Kak. That's normal. Yeah, that's why I'm here for, and that's why you're here for, gitu kan, to discuss and to learn together. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan masih belajar materi yang berhubungan dengan tenses. Oke, sebelumnya akan kutanya dulu nih. Wait, teman-teman, are you familiar with Kanila? Do you want something to say? Do you have something to say? I see that you. Oh, no, Oh, okay. sorry. Okay, that's okay, Kak. Nah, teman-teman, um, are you familiar with quotation mark? Ada yang tahu fungsinya quotation mark itu untuk apa? Tanda kutip. What's the function of quotation mark? Anybody knows what is the function of this punctuation quotation mark? Boleh teman-teman drop di chat box.
Oke, klarifikasi ya. Oke, that's right. Oke, buat nyampain kata orang lain. Ya benar banget, apa yang akan kita pelajari adalah menyampaikan kata orang lain, yaitu tentang direct and indirect speech. Nah, em, kalau dalam grammar sih ya, dalam grammar test jarang banget nih ketemu sama soal direct sama indirect speech. Tapi ini akan berguna banget kalau misalkan teman-teman nulis, nulis caption, khususnya journalistic caption, ataupun kita mau nge-quote gitu kan perkataan orang lain. Ini lumrah banget yang bisa teman-teman biasanya lakukan dalam nulis journal atau misalkan essay. Nah, dari pengertiannya yang cukup sederhana, so we have direct and indirect speech. Direct speech adalah kalimat langsung, sedangkan indirect speech adalah kalimat tidak langsung. Terus kita langsung sum up, teman-teman. Jadi ada 4 jenis direct sama indirect speech. Yang pertama ada statement, yaitu berita. Lalu yang kedua ada question. Question dibagi jadi 2 bagian. Ada yes no question dan ada WH question. Lalu yang terakhir ada command or prohibition. Oke, langsung aja. Basically dalam direct sama indirect speech itu selalu ada perubahan. Ya, perubahannya itu kurang lebih ada 4. Teman-teman, apa saja yang berubah? Pertama dari koma tanda kutipnya. Jadi salah satu ciri dari direct speech yang menunjukkan dialogue atau real conversation, seolah-olah kita tuh mendengar perkataan langsung dari orangnya, itu selalu memakai quotation mark. Contohnya, he said to me, I don't have any money. Nah, kalau dalam indirect speech, koma sama tanda kutipnya dihilangkan. Ya, jadi kita mendengarkan perkataan orang lain yang dikatakan lagi gitu kan oleh pihak ketiga. Nah, dan selalu ada perubahan. Nah, perubahannya ada apa aja? Pertama dalam jenis statement, perubahannya terletak dari, bentar, aman lagi, udah normal lagi ya. Pertama, koma sama tanda kutipnya diomit, diganti jadi that. Lalu yang kedua, karena kita mengatakan dalam sudut pandang ketiga, berarti pronounnya diganti ya. Nah, misalkan eh, teman-teman mau nge-quote atau nge-report, disebut juga reported speech ya, omongan aku nih, kayak tadi dari feedback ke writing practice yang tadi, bahwasanya to be, verb ing itu selalu ada dalam bentuk verb gitu. Jadi teman-teman kan, aku bilang kayak gini, I suggest you write to be before present progressive form. Nah, berhubung penutur aslinya bilang I, ketika kita akan jadikan reported speech, jadinya dalam sudut pandang ketiga kan jadinya he. He suggests me, berarti he suggests me right to be before present progressive form. Berarti I jadi he, perubahan kedua. Kemudian perubahan ketiganya dari sisi tensisnya. Karena kita ngomongin perkataan orang yang sudah dilakukan, maka dari itu tensisnya harus lebih pas ya. Kayaknya nih, don't jadi didn't. Nah, have tetap jadi have ya, karena yang berubahnya itu hanya helping verb-nya saja. Kalau di sini ada kata keterangan waktu, ini perubahan keempat harus diubah juga. Nanti akan kutunjukkan, I will show you how many changes that you need when you want to you want to change from active or direct speech to indirect speech. So this is the first one, comma and quotation marks become that. The pronoun from I becomes he, and the tense from done become didn't, and if there is an adverb of time, it also should change. Gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih ada 4. Lalu yang kedua ada question, pertanyaan. Nah, kalau dalam question, khususnya di yes no question, ini nggak jadi that. Koma tanda kutipnya bisa jadi if atau bisa jadi whether. Jadi jangan tulis dua-duanya. Contohnya, they ask me, are you happy today?
They ask me, so we omit this one. The punctuations become if or whether. Lalu yang kedua, tetap ya kata gantinya juga berubah. Pronoun. This is the first, this is the second. Lalu tensesnya lebih past. Jadi kalau present jadi past. Nah, ini yang keempat. Today jadi that day. Kenapa sih adverb of time harus berubah? Ya karena balik lagi kita ngomongin omongan orang yang sudah dikatakan gitu kan. Jadi kalau misalkan ngomong hari ini, lalu hari ininya tuh kemarin, kita nggak bisa bilang hari ini lagi gitu. Karena maknanya jadi bergeser. Berarti hari itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ada this is the first, second, the first-nya adalah koma tanda kutip becomes if or whether, kemudian pronoun, tensesnya, and the adverb of time. Nah, kalau misalkan aku wrap up nih, perubahannya kurang lebih kayak gini. Kalau tenses dari direct speech-nya adalah present, jadi ketika jadi indirect speech, ini harus jadi past. Tapi kalau past, ini jadinya past perfect. Past perfect. Tapi kalau tensesnya past perfect, nggak berubah, tetap jadi past perfect. Jadi kalau misalkan present continuous, yang berubah cuman presentnya doang, jadi past continuous. Tuh. Jadi kalau misalkan present perfect, ya yang berubahnya cuman presentnya doang. Perfectnya tetap ya jadi past perfect. Ini ya. Ini kalau misalkan ngomongin perubahan, ya teman-teman harus remember pola yang ini. Perubahan tensesnya ya. Present jadi past jadi past perfect tetap jadi past perfect. Itu jenis yang kedua. Yes, no question. Lalu bagaimana jenis yang ketiga, double yes question? Aku mau tanya dulu nih ke Kak siapa ya di sini? Wait. Kak Givani. Halo. Kak Givani, kalau aku tanya, Kak Givani, what time is it? Jawabannya apa? Oke deh. Kalau misalkan Kak Givani lagi sibuk, ke Miss Lestari. Halo Miss Lestari, would you mind opening your microphone, please? Yes, sir. Oke. Kalau misalkan aku tanya, do you know, are you keen on watching movie? Yes, I keen on watching a movie. Okay, so you're familiar with Oppenheimer, the one of the most viral movie recently. Honestly, I don't have time for watch it, but I watched about a story about that story about the movie. Okay, but actually I have no idea about Oppenheimer. Jadi kalau misalkan, what would you say kalau misalkan Miss Lestari mau bilang aku nggak tahu movie apa ini? I don't know what kind of that movie. Okay, I don't know what kind of that movie. I don't know what kind of that movie. Okay, good job. Nah, kita akan ulas dulu ini sambil nge-review ya apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini masih ingat nggak teman-teman? Ini pola apa? Ya aku tanya dulu di sini. Ini objeknya yang mana sih? Ada yang tahu? Ini subjek jelas ya. Verbnya yang mana? Objeknya yang mana? Oke, ke Miss Lestari lagi. Miss Lestari, which one is the object? Objeknya sih dari what kind of that movie jadi kayak phrase ya kalau nggak salah sih. Bener Oke, nggak ya? ya, oke. Kalau misalkan dijadiin kalimat, dijadiin noun clause ya. Jadi sebetulnya ini masih kurang lengkap nih. Kenapa harus kurang lengkap? Karena ini tuh harus pakai subjek, harus pakai verbnya. Bentuknya adalah noun clause. Ya, noun clause harus sudah what, harus ada it is atau is it.
Nah, menurut Miss Lestari, ini pakai it is atau is it ya? Feeling saya sih is it ya. Is it? Iya, is it. Oke, is it? Nah, teman-teman, thank you so much Miss Lestari for your response. Ini harusnya I don't know what kind of movie. I don't know what kind of movie ya. I don't know what kind of movie it is. Jadi beda antara WH question ketika dijadiin question sama WH question ketika dijadiin pola noun clause khususnya dalam kalimat seperti ini ya. Sama halnya kayak what time is it? Kayak tadi tuh. What time is it? Nah, ini benar-benar nih. Karena dalam pertanyaan, tapi dalam statement I don't know what time it is. Jadi teman-teman, jadi it-nya duluan baru pakai is. Gitu. Karena ini adalah pola statement, not a question. Itu sama halnya dalam pola WH question dalam what is it? Dalam direct sama indirect speech. As you see here, dalam direct speech-nya ada she asked him, why did you come late yesterday? Berarti ada helping verb dulu, baru subject, baru verb. Tetap ada verb dulu, verb didahulukan ya. Sama halnya kayak tadi. I don't know. Sorry. What time is it? Helping verb dulu, baru subject. Tapi ketika dijadiin pola statement, jadinya subject yang didahulukan, baru verb. Gitu ya. Nah, lalu perubahannya ada apa aja? Perubahannya kalau dalam WH question, tetap WH question-nya nggak berubah jadi that ataupun jadi whether. Contohnya ini, koma tanda kutipnya jadi dihilangkan, y-nya tetap jadi turun y, lalu sisanya sama halnya ke perubahan-perubahan yang lain. Kayak ini nih, kenapa pakai you jadi he? Karena kan nanyanya ke dia. Jadi object pronoun jadi subject pronoun. Lalu kenapa ini jadi had come? Karena merujuk ke pola past tense jadi past perfect. Had come late. Nah, lalu yang terakhir adverb of time-nya juga berubah. The day before. Baik, this is the first, second, third, and the last change. Ya. Jadi sekali lagi kalau dalam pernyataan or statement menggunakan WH question, subjeknya taruh setelah WH question-nya. Kebalik kalau misalkan dalam question, helping verb dulu baru subjeknya. Itu teman-teman. Lalu yang jenis terakhir ada command. Command ini instruction ya, bisa command, bisa prohibition. Nah, ini berbeda dari 3 jenis sebelumnya, di mana kata kerjanya sama sekali tidak mengalami perubahan, khususnya di tensesnya ya. Karena adanya to. Gitu. Jadi setelah to itu harus pakai verb 1 ya. To infinitive. Terkecuali, masih selalu ada terkecualinya ya. Beberapa jenis kayak look forward to, objection to, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam materi gerund and infinitive. Nah, ini contohnya. He ordered me, koma tanda kutip, meet me at 7 tonight. Nah, ketika dijadiin indirect speech, jadinya he ordered me, tambahin to. Nah, meet-nya nggak berubah jadi past tense ya, nggak jadi to meet. Karena ada to di sini kuncinya gitu. Karena pada dasarnya to infinitive itu setelah to itu wajib pakai verb 1. To meet him berarti ini nggak berubah, perubahannya ini aja. Lalu ini yang kedua, lalu yang ketiga di sini. Adverb of time. Tensesnya nggak berubah ya. Tuh. Bagaimana kalau prohibition? Kalau prohibition ini pakai not aja. Jadi bukan to not tapi not to. Gitu ya. Karena kan balik lagi kalau setelah to itu harus verb 1. She warned me not to sit on that chair. Sesimpel itu teman-teman kalau command sama prohibition. Jadi kalau kita wrap up ada 4 jenis direct sama indirect speech, ada statement, WH question, yes no question, and instruction. Lalu untuk tenses yang berubah itu kalau present jadi past, present jadi past, past jadi past perfect, and past perfect become past perfect juga. Ya kalau misalkan ada embel-embel continuous-nya ya tinggal sesuaikan aja.
Berarti present continuous jadi past continuous. Dan selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, ini nih perubahan tensesnya. Kalau present jadi past. Kalau past jadi past perfect. Kalau present continuous jadi past continuous. Kalau directnya past continuous jadi past perfect continuous. Itu. Lalu kalau present perfect jadi past perfect, dan kalau past perfect jadi past perfect juga ya teman-teman ya. Oke, hold a second. Hmm. Lalu present, sorry ini bukan present future ya, past perfect. Oh, present future. Oh, I will, sorry. I will, I would, and I would have. Oke, present perfect, past perfect, dan past perfect. Intinya yang tadi aja yang sudah aku jelaskan, kalau present jadi past, kalau past jadi past perfect di past perfect juga. Nah, lanjut lagi ke adverb of time. Nah, bisa teman-teman lihat polanya. Jadi karena ini tuh kita ngomongin omongan orang lain, jadinya teman-teman harus make sure kalau adverb of time-nya juga berubah ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada apa aja. Today jadi that day, now jadi then, yesterday jadi the day before or the previous day, last week. Pokoknya kalau ada kalau lampau bisa pakai before atau previous, tomorrow, the day after, atau the following. Gitu ya. Jadi kalau sebelum before, kalau sesudah after atau following. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu teman-teman sebelum kita ke practice. Boleh teman-teman drop di chat box, please. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, teman-teman kita akan langsung practice nih. Oke, habis practice kita udah lama nggak practice soal ya. Jadi habis practice ini kita akan practice soal. Oke, silakan teman-teman as usual drop di chat box. Jadi teman-teman ubah kalimat berikut ini dari direct ke indirect speech. Pembagiannya Kak Aprilia number 1, Kak Cahaya number 2, Kak Denny number 3, Kak Givani number 4, Kak Nila 5, Kak Febri 6, Kak Lestari 7. Sekali lagi, Kak Aprilia 1, Kak Cahaya 2, Kak Denny 3, Kak Givani 4, Kak Cahaya 5, Kak Febri 6, and Kak Lestari 7. Kalau udah ada jawabannya, silakan drop di chat box.
Oke, udah ada beberapa ya. Jadi akan kubahas kalau teman-teman sudah drop semuanya. Oke, yang belum ditunggu ya. Oke. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru 5 orang, 2 orang lagi. Yuk. Oke, thumbs up teman-teman. Kita akan langsung coba cek ya. Di sini ada siapa aja nih? Hold a second. Iya. Pertama dari Kak Lestari ya. Rini asked me if I did betul, if I did look alright. Lanjut dari Kak Cahya, the teacher told her that her friend had done. Yes, betul. Oke, lanjut lagi dari Kak Denny told me that I was leaving. I was leaving. Ya, oke pakai then. Betul juga, good job. Kak Febri Mira asked her sister where she had put her pencil. Alright, udah betul juga. Kanila, he asked me why I had told her about it. Good job. Dari Kak April, ya, he said to me that he wanted to speak with me. Oke, sip, udah betul semuanya ya. Udah bisa. Nah, teman-teman sekarang kayaknya aku coba ke another activity. Jadi teman-teman tolong
in your notebook, oke, teman-teman tulis kayak gini ya. Oke, teman-teman tulis, sorry, bisa teman-teman, I give you 2 minutes, teman-teman bisa pakai di a blank of apa piece of paper, teman-teman bikin 6 table kayak gini ya. Jadi sentences, right or wrong, bad, correct, yes or no, win atau lose. Jadi itu up to you ya teman-teman. Cuman aku saranin teman-teman tulis kayak gini karena we will having another activity. Oke, we will have another activity, I mean. Jadi teman-teman tulis kayak gini, I give you 2 minutes. Tapi ininya kosongin dulu ya. Aku akan ganti kalimat-kalimatnya. Jadi ini juga sekaligus review dari beberapa materi yang sudah diajarkan. Oke, I give you 2 minutes to do that. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja ya teman-teman ya. Jadi ke bawahnya 6, kemudian 7 berarti sama sentences. Right or wrong, bad, correct, yes or no, win or lose. Oke, sekali lagi teman-teman, make a table, tapi kalau misalkan sekiranya bisa ingat ya, bisa ingat jawabannya, boleh teman-teman nggak catat aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa tulis, tulis aja table kayak gini. Sentences, right or wrong, bad, yes or no, win atau lose. Udah? Oke. Kalau kalau udah, teman-teman kita akan um, we will have another activity. Jadi di sini teman-teman hanya cukup nge-identify aja ya, nge-identify ini benar atau salah. Jadi for the first, I will give you for each player 600 points. Okay. So what are you going to do is you have to bet. If you have to bet for the maximum, each number has a maximum points to bet. Jadi setiap nomor itu selalu ada maximum ini ya, maximum points to bet. Misal nomor 1 maksimumnya 100, nomor 2 200 dan selanjutnya. Jadi teman-teman you can put your bet dari rentang 10 sampai maksimumnya. Maksimum betnya itu selalu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi misalkan kayak gini, number 1 dari worksheet berikut ini nih. Number 1-nya adalah yang pertama when I say put your bet, jadi teman-teman harus secretly bisa teman-teman ini ya, teman-teman ini aja, teman-teman DM aja ke aku, teman-teman mau ngebet berapa? Ya, misalkan 10 lalu gak 5 ya, 100 atau misalkan 50, 60 dan yang lain-lain. Lalu nanti akan kutulis kalimatnya di sini di chat box aja ya, di chat box supaya kita bisa fokus ke worksheet-nya. Nah, di chat box nanti akan aku tulis, menurut teman-teman kalimat ini benar atau salah secara grammatically ya. Menurut teman-teman kalimat itu benar atau salah? Wait. Ya, nggak kasih nilai sih, Kak. Misal kayak gini, Kak. Kita simulasi dulu ya. The first one. Ini grammarnya masih ini ya, ini contoh aja. Kita simulasi dulu supaya teman-teman ngerti ya. Pertama, teman-teman akan aku kasih poin 600 dulu. Jadi teman-teman boleh bet maksimum 100 ya. 100 maksimum betnya. Karena kalau misalkan teman-teman langsung bet keseluruhan, teman-teman nggak dapat poin lagi kalau misalkan you lose the game. Misalkan aku bet di sini 100 nih. 100 poin. Nah, lalu
What do you think? Is it right or wrong? Nah, misalkan teman-teman tulis di sini R ya. Di sini R. Because you think that the sentence is right. Lalu aku akan validasi kan. Teman-teman, the sentence is right. Nah, berarti kalau right, berarti kan ini teman-teman tulis ya di sini. Ya di sini artinya your guess is right also. Gitu kan. Tebakan teman-teman juga sama-sama benar nih. Berarti hasil akhirnya teman-teman dapat multiplies of your point. So you will win plus 100. Jadi poinnya teman-teman itu nambah jadi 100. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman tebakannya salah, teman-teman poinnya dikurangi 100. And you have to supaya aku bisa mantau, jadi teman-teman harus kirimin bet-nya ke aku ya. DM boleh di keseluruhan. Jadi nanti in the end kita akan menghitung poin siapa yang paling tinggi. Gitu. Is that obvious, teman-teman? Ada yang masih bingung? Oke, jadi sekali lagi, ini kita akan review beberapa materi yang ke belakang dengan main betting ya. Ini bukan berjudi ya, tapi it's just like a method for reviewing by identifying true or false dari kalimat-kalimat yang akan aku kasih. Sekali lagi, contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Ini worksheet-nya kan ada sentences, ada right or wrong. Jadi sentences ini adalah kalimat-kalimat yang nanti akan teman-teman identify. Apakah kali ini grammatically correct or grammatically incorrect. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pasang taruhannya. Oke, tapi ini bukan judi ya. Ini cuman modified game saja karena we don't use money. Jadi aku kasih 600 for each 600 points. Benar, benar Kak Denny. Jadi kalau misalkan benar berarti nambah senilai taruhan kita. Kalau misalkan kalah berarti kita kehilangan poin tersebut. Bagi teman-teman yang udah habis poinnya, ya teman-teman tidak berhak untuk ikut ke kalimat selanjutnya. And yang paling tertinggi mungkin teman-teman nanti akan aku kasih ebook ya. Aku akan kasih ebook yang untuk beneficial for your independence learning. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Ada pertanyaan dulu nggak terkait teknis activity-nya? Coba teman-teman drop di chat box dong. You can type got it kalau misalkan teman-teman sudah paham. Karena kita akan langsung mulai ya. Oke, baru Kak Cahaya nih. Yang lain? Oke. Em, dosa sih, Mam. Tapi kalau pakai money ya. Tapi kan ini enggak, Mam. It's just a game. You don't actually don't bet anything ya. Tapi kalau misalkan memnya you think that you know, okay, if you think that it is, jadi ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, because I think we don't use any money, it's just like an activity. Jadi kalau memnya nggak mau ngebet nggak apa-apa, bilang aja right atau wrong, gitu ya. Maksimal betnya tergantung dari poin masing-masing ya mem ya. Oke, gitu mem. Oke, because I think we don't use any money from here. Jadi di sini nggak ada yang di ini ya, nggak ada yang di nggak masuk perjudian gitu. Alright, so I don't give you any chips juga, and you don't use any money juga. Alright, gitu ya. Oke, tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Alright, kita mulai teman-teman. First sentence, coba teman-teman lihat yang wait, kita akan coba yang nomor 2 dulu. Oke, from the easiest one. Dari 3 sampai nomor satunya ganti sama nomor 2. Silakan teman-teman put your bet. Tapi kalau misalkan teman-teman you think it's gambling, that's okay. Gak usah ngebet. Jadi untuk maksimum betnya teman-teman aku kasih poin 600. Berarti maksimum betnya adalah 100. Silakan teman-teman put your bet and you can type in the chat box. Oke, sip. Baru 2 orang. Oke, good job. Oke, bisa di DM ya, Mem ya. Oke, sip. Alright. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman silakan drop di chat box. Teman-teman
Ini right atau wrong? Silakan drop di chat box ya. Oke, rata-rata 100. What's the answer? Oke, that's right. Betul ya. Ini jawabannya adalah wrong. Sip. Berarti teman-teman yang tadi teman-teman bet, teman-teman you got 100 points. Oke. Kita lanjut lagi ke another level. Aku tulis di sini ya, teman-teman ya. Kalimat selanjutnya adalah nah, I was having a conversation by the time she arrives. Silakan teman-teman bet dulu, put your bet dulu. Sorry Kak Indra, Iya. sentence-nya bukan yang ini ya? There's Ya, many oranges. bukan. Beda lagi. Karena ini too easy. Oke. Oke. Untuk number one yang ini ya. I was having a conversation. Sorry. Aku drop di ini aja ya. Di chat box aja. Oke. Di sini aja ding. I was having conversation by the time she arrives. Silakan teman-teman. Put your bet and say, is it right or wrong? Type right or wrong. Oke. Oke. Kak Febri udah ya. Yang lain silakan. Oke. Oke. Baru 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, teman-teman. Jawabannya adalah it should be wrong. Kenapa wrong? Karena ini kan I was having conversation by the time she arrives. Jadi past continuous sama present. Harusnya past continuous sama past tense ya. Berarti yang bet 100 teman-teman kehilangan poin 100 juga. Oke. Jadi you have to remember the result of your points. Oke. Ya, oke. Kak Cahaya udah timesnya udah over ya. Oke, berarti that's okay if you don't put any bet. Kalau teman-teman mau abstain juga boleh. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 3 ya. Nomor 3 adalah kayak gini. Kalimatnya I have my brother completed my task. Oke, silakan teman-teman sudah bisa mulai bet ya. Waktu mikirnya 5 detik aja. 5 seconds. I have my brother completed my task. Silakan teman-teman drop di chat box. Put your bet and put your choice. Oke, Kak Cahaya udah ya. Yes. So what's your choice, ma'am? All right. Oke. Rata-rata 100 ya. Oke, Kak Aprilia boleh jawab aja ya. That's okay if you don't want to bet. Kak Aprilia. Okay, which one is the correct one? No, sorry. Right atau wrong nih? I have my brother completed my task. Oke, baru 3 orang nih. 4 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, kalimat ini salah ya. Wrong. Kenapa wrong? Karena ini kan pola kausatif tapi active sentence. Kalau active sentence harusnya I have my brother complete my task. Oke, it should be wrong, teman-teman. Lagi, nomor 4. Duduk nomor 4, kalimatnya seperti ini. Oke, I have recently... Kak Indra, sorry. Ya. I don't get it. Ini kan tadi saya sudah pertama dapat bet, yang kedua kan hilang betnya ya. Yang kedua Nah, hilang. terus berarti yang
ketiga saya tak boleh tak boleh eh tak boleh. Enggak boleh main kalau ininya udah habis poinnya. Habis poin itu sampai nol bukan. Zero, iya. Tadi kan 100, 100 Oh. berarti 500 lagi kan? Atau 400 lagi. Oh. Kayak Kak Denny nih, 2 times in a row, Kak Denny lose berarti 400 lagi. Oh, oke oke oke. Saya kira tidak boleh main lagi di No, pertanyaan berikutnya, baru boleh main lagi di pertanyaan berikutnya gitu. no ma'am. Boleh. Oh, boleh. Boleh ya sampai berarti benar-benar sampai nol ya. Yes, boleh. Oke, Oke, selanjutnya oke. teman-teman, you can raise your bet into maximum of your balance. Misalkan 400 atau 500 boleh ya. Karena ini I think it should be our final one. Because teman-teman ada yang harus jump up ke another class. Oke, the last sentence. Jadinya kayak gini, teman-teman. Um, what she has done to me really makes me sad. Oke, silakan teman-teman put your bet and put your choice. What she has done to me really makes me sad. Okay. You have to put your choice, Kak Cahaya. Not only the betting points. What she has done. Okay. Alright, silakan. Okay. Kanila nggak take a risk ya. Okay, on the 100. Alright. Silakan teman-teman drop di chat box. Okay. Okay. Wrong ya. Yang lain? What she has done to me really makes me sad. Oke teman-teman. Bentar, have I explained you about noun clause? Kayaknya belum ya? Udah ya? Noun clause. Di noun, materi noun? I'm not sure whether I have explained about noun clause or not yet. Oke, teman-teman jawabannya adalah right. Kenapa right? Karena ini adalah pola noun clause. Jadi noun clause itu dari sini ke sini nih. What she has done to me really makes me sad. Ini jadinya sebuah fakta. Jadi kesalahan yang dia sudah terbuat gitu kan. Functionnya kemudian dampaknya tuh sampai sekarang gitu kan. Dia ngomongin sebuah fakta nih. Kesalahan di masa lalu yang sudah dikerjakan, pola noun clause subject really makes me sad. Gitu, teman-teman. Jadi ini harusnya right ya. Oke, hilang semua. Jadi sekali lagi ini pola noun clause. Jadi kalau misalkan ini the last one ya teman-teman ya. The last one. Jadi what she has done to me. Ini adalah pola noun clause. Subjeknya kemudian really makes me sad. Kalau dari tensisnya adalah apa yang sudah dia kerjakan berarti di masa lampau really makes me sad, dampaknya sampai sekarang ya. Itu. Jadi activity-nya has occurred tapi the effect-nya sampai sekarang. Itu. Ini menunjukkan sebuah fakta. So it should be okay. Ya, ya. Oke, Kak Denny, thank you so much ya for the confirmation. Teman-teman nanti boleh drop. Oke, Kak Cahaya boleh leave ya. Teman-teman yang coba calculate your total of your points, boleh drop di chat box ya. Ada berapa? Kak Indra mau nanya dong. Boleh, Kak Lastari. Itu yang really-nya kalau saya tambahin it's really makes me happy, it's kalau pemakaian it's itu di depannya maksudnya it's okay nggak? Maksudnya ada Pakai boleh it's nggak? ya. Ada juga nggak apa-apa. It's atau is It really makes me sad. Okay. What she has done to me. Pakai titik nggak? Kalau pakai titik, jadinya kalimat baru kan? Jadinya ngegantung, Mak. Mau Kalau pakai titik, pakai mau that, koma. Nah, kalau kalau diganti pakai that, koma, pakai titik, sama juga.
Masih Ah, grammatically correct. Karena subjeknya tuh kan dari sini ke sini. Nah, berarti fokusnya adalah ke unsur kesalahannya kan. Sebenarnya bisa aja diganti pakai bukan power noun clause. Berarti her mistake. Bisa aja kayak gini kan. hmm. Pengganti what she has done to me. Nah, I'm so sorry, aku kayaknya agak ragu apakah sudah menjelaskan noun clause atau belum. Gitu kan, karena ini adalah pola noun clause. Jadi satu Kayaknya kesatuan. belum, Kak Oh, Indra. kayaknya belum ya. Oke, Karena yang terakhir kayaknya itu, belum. yang noun itu yang proper noun itu deh kayaknya. Proper noun ya. Oh, oke, Ah, oke. Ya, oke, sip, sip. Nah, kita cek. Oke, di sini Kak Denny 700, Kak Febri 800, Kak Nila 500, Kak Cahaya 0 ya. Kak Miss Lestari, how much is your point? eh Kayaknya kalau nggak 400 500 deh sekitar Oke, segitu. Soalnya 500. Oke. betul 3 kak, Betul tiga tiga kali ya. sorry. Heeh. Oke, so the winner is Kak Febri. Nanti aku chat ya Kak Febri ya. Nah, teman-teman mungkin yang jadi PR buat akunya, nanti kita akan bahas ulang lagi terkait clause gitu kan. Karena mungkin ada beberapa yang ke-skip kayaknya di pembahasan, harusnya di pembahasan noun ya. Noun, noun phrase, noun clause. Kita akan bahas kenapa sih what she has done to me itu betul dan bisa dijadiin subjek. Alright, teman-teman, thank you so much for your participation in today's class. So sorry if there is any inconvenience. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum kirim writing practice-nya, bisa teman-teman kirim ya. Nanti untuk feedback-nya akan aku kerjakan secara bertahap. Thank you teman-teman. Have a good day and see you.